Tes udah 8:11. Suara gue kedengeran gak ya? Manja tangan. Ah, Jadi gue mulai aja ya tutorial KO ya nih. BTW sebelumnya sorry banget ini karena mendadak. Gue nggak tahu kalau KO sekarang nggak ada askulnya. Jadi gue coba mengajarkan sebisa gue aja soalnya mendadak juga. Paling yang gue ajarin yang penting-penting aja kayak root locus, kompensator, sama Nyquist. Kalau Bode gue asumsiin kayak bisa ya cukup mudah tinggal eh, ya tinggal dimasukin aja kayak masukin rumus aja. Jadi kalau yang bakal gue ajarin malam hari ini cuman root locus, Nyquist sama komentator ya, lead sama like. Nah itu kenapa gue pilih itu soalnya dari beberapa tahun lalu tuh buat yang kompensator nggak pernah keluar lead like. Biasanya antara lead dan paling sering lead. Jadi kemungkinan yang gue kerjain cuma lead aja. Terus menurut gue kalau kalian udah bisa ngerjain root locus sama kompensator tuh itu udah di atas 70% sih. Soalnya soal-soal kau tuh biasanya apalagi Pak Yul tuh cuma 3. Paling kalian dua ngerjain terus yang plus yang ketiganya cuma nulis persalahan tuh ya udah di atas 70 lah harusnya. Oke, gue mulai aja ya. Ntar gue setting dulu. Ya, atau biar lebih efektif lagi, kira-kira di sini eh, ada yang pengen ditanya dulu nggak? Kayak yang pengen diajarin pertama banget atau ngikut aja? Ikut aja tuh. Oke, oke. Ntar ya, gue share screen dulu. Oke. BTW nanti eh sini kan tutorial cuma sedikit aja. Nanti gua bakal ngasih latihan soal gitu kayak soal-soal tahun lalu. Tapi jawabannya belum gua bikin. Nanti paling kalian pilih aja yang menurut kalian soal-soal yang butuh tutorial. Nanti gue coba kerjain di sisa malam hari ini gitu. Soalnya gue jujur kaget gitu pas ditawarin jadi gue pikir Raul kan. Ternyata Raul lagi sakit. Jadi yaudah gue coba backup dulu. Paling kita ke rootwork dulu aja ya. Ini yang kayak bobot paling gede dan setiap soal biasanya minta gambar rootworknya. Oke, ada ini. Nah, Jaya lah benar. Sabar. Nah, kalau rootwork sendiri, ini tuh gue udah bagi jadi sekitar 8 langkah. Nih cepatnya aja sih. Mungkin kalau di buku Payul cukup panjang ya. Tapi gue coba singkatin aja biar cukup mudah kalian hafalinnya. Jadi yang pertama tuh kita pertama ngitung pol sama zero ya dari open loop transfer functionnya. Jadi cara ngetahuin open loop itu gimana? Biasanya kalau dia GS kayak gini, ini biasanya nih open loop. Nah, jadi root locus itu kayak kita menggambar semua pol dan zero dari open loop transfer functionnya. Nah, jadi yang pertama langkah pertama tinggal ngitung pol sama zeronya. Yang kedua tentukan root locus pada sumber realnya. Yang ketiga cari asimptotnya sama sudut asimptotnya. Yang keempat centroid untuk titik asimptotnya. Yang kelima cari breakaway atau break in point. Yang keenam cari angle of departure. Dan ini atau arrive ini khusus untuk yang ada pol imajinernya ataupun zero imajiner. Yang tujuh cari batas kestabilan pakai root Hurwitz. Dan yang terakhir tinggal gambar terus berdoa biar benar. Nah, gue ambil contoh dari tutorial tahun lalu ya. Tutorial yang dikasih Bu Esi, nanti gue kasih file ya. Nanti mungkin kalau mau ngerjain lagi. Nah, misalnya kita ambil contoh soal dari yang ini ya, yang gambar yang ini dulu. Nah, yang fungsi transfer ini kan kalau di sini di soalnya udah disebut ya fungsi transfer berikut. Tapi ini FS gitu. Kalau misalnya Pak Yul yang buat soalnya, itu biasanya fungsi transfernya itu
disebutnya GS gitu. Nanti pokoknya jangan bingung aja antara open loop sama closed loop. Kalau misalnya open loop biasanya ditandai dengan katanya fungsi transfer gitu. Nah itu bisa open loop. Oke. Nah dari yang ini pertama kan tentukan pole sama zero-nya. Nah ini karena pembilangnya 1, artinya nggak ada komponen S. Karena nggak ada komponen S, jadinya zeros-nya itu nggak ada atau jumlah zeros-nya itu 0. Yang kedua kita tentuin jumlah pole. Nah kalau lihat dari sini jumlah pole itu ada total 5. Jadi si S kuadrat ini terus S plus 3 sama si pol kembarnya S kuadrat plus 2S tambah 8. Nah ini kalau dijabarin itu nanti hasilnya kayak gini. Jadi S yang pertama itu 0 karena dia S kuadrat, jadi S keduanya juga 0. Yang S3-nya min 3 dari S plus 3 sama yang keempat sama 5-nya itu karena pol kembar, jadi cuma dibedain plus sama minnya aja. Jadi min 1 plus J 2,64 sama min 1 min J 2,64. Nah ini dari mana? Ini aja kayak S kuadrat tambah 2S tambah 8, ini kalian samain 0. Ini pakai yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Sorry, per 2A. Ini. Nanti nanti kalian cari aja pakai rumus ini atau senyamannya kalian aja. Nanti dapatnya segini kok. Min 1 plus J 2,64 sama min J 2,64. Nah ini kan total si polnya berarti ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini jadi modal awalnya. Oke lanjut kita ke langkah kedua. Nah langkah kedua itu tentukan root locus ya. Atau kalau di buku Pak Yul tuh loci nih. Nah tentukan root loci. Ya tentukan root loci pada sumbu realnya gitu. Jadi kan kalau misalnya di buku Pak Yul itu diajarin kita nyari root loci root locusnya atau locinya itu di sumbu real. Jadi yang di imajiner ini yang kayak 2 di sini, pol kembar ini nggak usah dihitung. Jadi cara hitungnya gimana? Kalian itu ngitung jumlah pol atau jumlah zeros-nya tuh yang ganjil. Contoh kayak gini, sebelum ke soalnya ya. Gue gambar misalnya kayak gini nih. Bentar, coba gini. Oke, misalnya gini. Ini ada pol 1, ada pol 2, ada pol 3 gini. Misalnya kayak gini. Nah, root locus itu yang mana? Kalian tuh ngitung kayak titik-titik di mana mereka itu bakal di sebelah kanan tuh ganjil gitu. Contohnya gini. Misalnya kita ambil titiknya di sini. Nah, di sini sampai ke kanan itu kan ketemu satu pol ya. Berarti kan masih satu pol. Nah, ini kan ganjil ya kalau satu pol tuh. Jadinya ini masih titik si root locusnya. Ini kalau ambil titik di sini juga sampai ke sini tetap satu sampai dia berhenti di sini kan. Nah, berarti garis yang ini nih namanya garis loci kalau di buku Pak Yul. Nah, pas kalian ambil titik yang ini misalnya ke kanan. Nah, ini kan ada 2 pol ya. Ada pol yang 1 sama pol yang kedua. Nah, itu kan genap. Nah, berarti yang garis ini, garis yang tadi yang ini tuh bukan bukan locinya. Nah, lanjut ke yang pol selanjutnya ini. Sampai misalnya gue tarik sampai sini ya. Ini. Nah, ini kalian taruh titik misalnya ini titik ujinya. Terus kalian ke kanan kan. Lihat ada 1 pol, 2 pol, 3 pol kan. Ganjil. Berarti garis ini sampai tahingga ini namanya garis locinya. Nah, kayak gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyain langsung ini aja ya, potong aja. Oke. Nah, berarti kalau balik ke soal yang tadi, kita lihat nih. Nah, karena dia ada pol kembar, tadi kan ada S sama dengan 0 sama S sama dengan 0 kan. Karena dia S kuadrat kan. Nah, berarti
si root loci-nya tuh di titik ini, si loci-nya. Jadinya ya berhimpitan lah dengan dua pol ini, dua pol S sama dengan 0 ini. Nah, ketika kita geser ya, kayak gini, misalnya ambil titik uji sini. Ini kan udah genap, jadi ini bukan bagian dari loci-nya. Ini terus sampai ke pol selanjutnya nih. Ini sama kasusnya kayak yang tadi. Jadi pas kita taruh titik uji di sini, ke kanan, kita arahin ke kanan gitu. Totalnya kan ada 3, ada 1, 2, 3. Ya kan? Berarti ada satu pol, terus di sini ada 2 pol sini, jadi total 3. Makanya ganjil. Makanya garis loci-nya itu dari yang pol min 3 ini sampai ke Tahingga gitu. Ini sampai Tahingga. Oke. Oke ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang bingung, kabarin aja. Oke, lanjut ke yang ketiga. Nah, selalu cari asimtot. Nah, cuman asimtot ini kadang kalian nemuin ada mungkin fungsi jumlah asimtot tuh kan tinggal ini ya, jumlah pol dikurangin jumlah zeros-nya. Nah, kebetulan karena jumlah polnya itu 5 tadi dan jumlah zeros-nya itu 0, maka jumlah asimtotnya bakal ada 5 garis gitu. Ini gue balikin lagi ya dari sini. Dimana karena zeros-nya nggak ada, jadinya NZ-nya 0. Karena polnya ada total 5, jadi total polnya ada 5 gitu ya. Masukin ke persamaan ini, jadi 5 kurang 0, 5 gitu. Selanjutnya sudut asimtot. Nah, kalau sudut asimtot ini rumusnya udah pakem di buku Pak Yul juga, mungkin bedanya di bagian ini ya. Kalau gue pakai Q, mungkin kalau Pak Yul pakai K kali ya. Gue lupa. Pokoknya rumusnya tinggal 180, 2Q plus 1 dibagi NP min NZ. Nah, di sini juga gue kasih triknya aja. Q itu pokoknya batasnya 0, 1, sampai yaitu NP min NZ min 1 gitu. Nah, jadi misalnya NP min NZ-nya kan 5 ya di soal kita ini. Ini kan ada 5 total. Berarti ini Q-nya ini kita cari cuma sampai 4. Jadi 0 sampai 4 gitu. Nah, dicari, nanti tinggal disubstitusi aja. Nanti dapat 36, 108, 180, 252, teman 324. Nah, ini total asimtotnya. Ini asimtot. Garis asimtotnya. Kayak gini. Nah, asimtot. Sudutnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang langkah keempat itu cari sentroid. Jadi sentroid itu apa? Sentroid itu kayak ini perpotongan asimtotnya atau kayak titik dimulai asimtotnya gitu. Nanti gua kasih tahu di akhir. Nah, rumusnya itu cuman ini. Rumusnya itu total pol dikurangi total zero dibagi jumlah pol dikurangi jumlah zeros-nya. Tadi kan si total polnya itu kan 0, S sama dengan 0, S sama dengan 0, S sama dengan min 3, sama pol kembar yang S sama dengan min 1 plus minus 2,64 J sama min 2,64 J gitu kan. Nah, ini dijumlahin aja. Mungkin triknya kalau kalian ada pol kembar, pasti yang dijumlahin tuh pasti bagian realnya, karena bagian negatifnya itu si bagian sorry, pasti bagian real, soalnya bagian imajinernya itu pasti saling menghilangkan gitu. Ini kan plus 2,64, ini minus 2,64. Jadi ini pasti saling menghilangkan. Jadi biar cepat mungkin tanpa kalian tulis, kalian tinggal hitung bagian realnya aja. Kayak min 1 sama min 1, terus min 3. Nah, ini totalnya ketika dijumlahkan tuh min 5. Terus untuk yang karena tadi zeros-nya nggak ada, jadi jumlah zeros-nya ini itu sama dengan 0. Terus kita bagi 5, jadi dapat min 1. Nah, ini titik centroidnya atau titik dimulai asimtotnya. Lanjutnya cari breakaway. Nah, jadi breakaway itu apa? Jadi ketika dia ini gambar ini ya, sumbu real sama imajiner. Ketika ada kayak dua pol gini yang loci-nya itu di antara mereka berdua gini. Nah, kalau dua pol dia itu bakal breakaway. Breakaway itu kan artinya kayak patah ya atau break gitu kan. Soalnya nanti karena si gambar root locusnya itu dari pol itu bakal keluar dari X. Jadi si root locus itu bakal keluar dari X gitu. Ya, ini juga bakal keluar. Nah, ketika bertemu mereka tuh patah gitu. Gini.
bakal patah, makanya disebut breakaway gitu. Karena mereka saling ibaratnya gambar garisnya itu saling keluar gitu. Kalau misalnya mereka itu, zeros, misalnya ini gue ganti zeros ya. Misalnya ini zeros, nah mereka tuh break in karena, eee, misalnya nih, ini block C-nya gitu. Nah mereka tuh break in karena, mereka tuh pada masuk ke dalam gitu, masuk ke dalam, namanya break in. Biasanya tuh ada ya, kalau ini break in, kalau ini komponennya sorry. Nah, set kalau misalnya ini komponennya dia pol, dia tuh breakaway. Jadi kayak karena ini saling keluar, ini keluar, keluar, ini juga keluar, keluar. Nah, di titik ini tabrakan gitu. Jadi ada satu yang ke atas, nanti satu ke bawah gitu. Itu trivia ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat tadi kan di sini, yang di atas tadi, dia tuh ada yang root launching-nya tuh di antara 2 pol kan, yaitu yang bagian sini. Nah, karena dia di antara 2 pol, maka ini disebut breakaway gitu. Ya sebenarnya kayaknya Payul nggak bakal seininya banget. Jadi kalian tulis saja titik break point gitu aja. Nanti away sama ya breakaway atau break in-nya, nggak usah tulis, tinggal tulis break point aja gitu. Nanti pasti pasti Payul udah paham itu. Nah, oke lanjut. Nah, ini untuk cari titik breakaway-nya tuh ada rumus dari Pak Yul ya. Kan tadi kita dapat si polnya tuh dari fungsi transfernya. Polnya itu kan S kuadrat, S plus 3, S kuadrat, 2S plus 8 gitu. Kalau zero-nya 1. Nah, kan baca komponennya jadi kayak gini. Jadi buat yang pol itu ini, yang bagian penyebutnya, buat zeros-nya kan 1. Terus ada persamaan dari Pak Yul itu kayak, P kali Z dot dikurang P dot kali Z itu sama dengan 0. Nah, ini gua nggak dapet contoh yang ini ya, nggak dapet contoh buat nyelesain gua nggak dapet contoh lain gitu buat ngitungnya. Cuman dari kasus soal kita itu, karena mereka itu udah berimpitan si S-nya nih sudah dari S kuadrat, pasti titik break-nya tuh ya di titik ini juga. Karena kalau kita bayangin kan tadi di titik break itu kan antara antara 2 ini ya, antara 2 pol, pol 1 sama pol 2. Mereka tabrakan gitu kan. Ini jadi ada yang ke atas. Nah, karena kasusnya ini berimpitan, karena kasusnya mereka berimpitan, si kedua pol ya, ya pasti pasti nanti si titik break-nya ya juga di tengah situ, di titik berimpitan mereka. Karena kayak ibaratnya si loci-nya itu kecil banget gitu, kecil banget. Jadi si garis loci-nya kecil banget, jadi pasti titik break-nya ya di tempat mereka berimpit gitu. Oke, makanya ini nggak gue cari soalnya karena terdapat S kuadrat, maka breakaway pasti berada di titik tersebut gitu. Karena mereka loci-nya kecil banget, jadi pasti titik breakaway-nya itu di titik itu juga, di titik mereka berimpit gitu. Kalau misalnya kasusnya kayak yang kalau kasusnya misalnya ini ada 2 titik gini ya, nanti kalian bakal ketemu titiknya itu pasti nggak pasti di tengah, tapi kalau buat ya pasti nggak di tengah gitu, pasti agak agak ke arah sumbu imajiner, jadi mungkin agak agak di sini gitu, ini titik breakaway-nya gitu. Cuman ya kalau kalian kepepet, ya paling gambar aja pokoknya titiknya di antara loci ini gitu ya. Nah, lanjut ke yang keenam, itu cari angle of departure. Jadi angle of departure itu jadi sebenarnya ada angle of departure atau angle of, arrival gitu. Kalau departure itu kan pergi ya, dari kata depart itu kan pergi. Nah, ini berarti kita nyari angle of departure itu kalau semisalnya yang imajinernya, sorry, pol kembar ya. Ini kalau ada pol kembar. Pol kembar. Nah, ini pasti cari angle of departure. Kalau misalnya dia ada kalau misalnya arrival itu berarti dia ini ada zero kembar. Nah, soalnya kan kalau komponen pol itu garis garis root locus itu pasti dia keluar. Kalau misalnya zeros dia tuh pasti ke dalam gitu. Makanya kalau yang,
ada pole imajiner, dia tuh namanya departure, jadi keluar. Kalau misalnya dia zeros di kembarnya, zeros kembar gitu, berarti dia angle of arrival gitu. Oke. Nah, cara nyarinya gimana? Jadi cara nyarinya kayak kalian tarik garis, kalian pilih salah satu pole buat jadi acuannya. Nah, gue ambil pole yang di atas, yang ini. Yang tadi kan dia tuh -1, ini kan tadi S sama dengan -1 plus J 2,6 ya. Nah, gue ambil pole yang di sini sebagai acuan gue. Nah, terus kalian kayak tarik garis dari si pole kembar ini ke pole-pole lainnya. Nah, kan ada 3, karena sisanya ada 3, jadi gue tarik 3 garis nih. Dari ini, dari pole kembar atas ini ke yang S sama dengan 0, terus ke yang pole kembar satunya, sama yang terakhir yang di S sama dengan -3. Nih, ya jadi garis biru itu garis tarikan gua gitu. Jadi pole ininya, pole referensinya. Nah, karena tadi kita tuh ada yang beribet kan, S kuadrat atau S sama dengan 0 2 kali. Jadi di sini ada 2 garis sebenarnya. Jadi total ada 4 garis, 1, 2, 3, 4 gitu. Di sini ada 2 garis, ini sudut 1, 2, sudut 3, dan sudut 4. Oke, nah cara nyarinya gimana? Cara nyarinya itu, untuk angle of departure tinggal 180 dikurangin total sudut pole-nya, ditambah sama jumlah sudut zeros-nya. Nah, karena zeros-nya nggak ada, jadi pasti si bagian zeros ini 0 gitu. Nah, nyarinya gimana? Ya kalian tinggal pakai, trigonometri aja buat nyari sudut-sudutnya. Nanti kalau didapat, total sudutnya tuh, didapatkan -184,35 gitu, kayak gini. Nanti kalian pakai trigono aja, kayak misalnya dari sini ke sini kan sudutnya ini. Berarti ini kalau kita lihat ini kan -1, untuk komponen X-nya kan -1. Ini -1, terus tingginya tadi kan, 2,6 ya, 2,6. Nah, berarti kan kalau kita cari sudut ini, sudut yang 1,2, sudut 1,2 itu kan pasti 180 dikurangin tan inverse, tingginya dibagi, komponen X-nya kan, berarti 2,6 dibagi 1 gitu. Nanti ini dapat, buat cari 1, 2 gitu, buat yang sudut 4 dan sudut 3-nya kurang lebih sama. Kalau sudut 3 pasti 90 derajat gitu. Jadi sudut dengan sesama kembaran itu pasti 90 derajat gitu. Ini bagian sini. Nah, kayak gini ya. Nanti dapatnya -184,35. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh, cari batas kestabilan. Nah, sebenarnya batas kestabilan ini dicari kalau misalnya ditanya aja sih, kayak kalau mau lebih presisi atau kayak ditanya. Cuman kalau gue kemarin karena kepepet dan waktu memang soal payung tuh kayak 100 menit dan itu 3 soal atau 4 soal gitu kemarin kan. Nah, itu menurut gue sangat ini ya, sangat sedikit gitu. Jadi kalau kalian nggak butuh-butuh banget, kayaknya yang step ketujuh ini bisa cukup di-skip aja gitu. Cuma kalau kalian punya cukup waktu, ya kalian nyari aja kestabilan pakai Rutherford gitu. Jadi buat apa yang langkah ketujuh ini gue jelasin di akhir ya. Nah, yang ke-8 kan langsung gambar dan berdoa. Nah, kalau kalian lihat gambar ya, jadi pertama itu kan tadi kita udah ada sentroidnya. Sentroidnya itu kan di -1. Sentroidnya -1. Nah, ini titik mulai asimptotnya. Terus kalian gambar asimptotnya sesuai sudutnya. Tadi kan yang pertama sudutnya itu 36 derajat. Nah, salah. Salah garis. Nah, ini. Nah, ini 36 derajat sudutnya ini, 36. 36, ini 100, yang ini 108, terus yang ini 180. Pokoknya kalian kayak hitung aja, ini semua sudut asimptot itu digambar sesuai dengan yang kita cari di awal tadi. Yang ini 36, 108, 180, 252 sama 324. Nah, terus untuk yang titik breakaway-nya itu sebagai kayak penggambaran kalian terhadap root locus-nya. Jadi jadi ini gua coba ini ya, gambar dari awal ya. Dari udah ininya.
Nah, kayak gitu. Nah, ini garis birunya garis root locus ya, garis birunya garis root locus. Nah, tadi kan ada titik breakaway di sini nih, titik breakaway. Nah, karena asimptotnya dia 30-an derajat yang garis kuning di atasnya ini, salah lagi, yang ini kan ada asimptot atas sama asimptot bawahnya. Nah, karena tadi breakaway itu dia nge-break ya, atau dia tuh patah gitu, jadi ada satu yang ke atas. Nah, karena dia ada asimptot jadi kayak gini arahnya, set. Nah, terus yang bawah, ada yang ke bawah. Nah, karena ada asimptotnya, jadi dia ngarahin ke bawah gini, set, gitu. Nah nah, ini untuk yang root locus pertama. Kan masih ada 2 asimptot lagi. Tadi kan ada angle of departure untuk pol kembar nih. Nah, jadi pol kembar itu, tadi kan angle of departure itu sekitar -184 kan. -184 itu anggaplah mirip 180 derajat gitu. Ya berarti mulainya dari sini nih, set 180 ke atas gitu. Ngikutin, asimptotnya gitu. Terus ini juga, ini kebalikannya berarti, set, ini. Ya sudah, karena yang, tadi -3 itu root locking-nya sampai tangga ya pasti garis ini yang jadi, root locus ya, garis root locus ya. Sudah, kayak gini. Jadi jadi yang perlu kalian gambar tuh ya kayak gini. Sebenarnya yang kayak asimptotnya nggak perlu digambar, nggak apa-apa, kalau kalian punya busur jadi garisnya nggak usah, cuman kalau gua prefer gambar aja jadi biar kelihatan kalau ini jadi kalau ini garis asimptotnya gitu, buat ngebantu kalian ngebikin root locus-nya. Nah ini, gua pastiin sama MATLAB dan ya cukup benar kayak gini, gambar root locus-nya. Nah, tadi kan kita nyari ini ya, kestabilan root Hurwitz. Nah itu semisal kayak gini nih, semisal, dari gambar ini aja ya, semisal tuh gambar root locus-nya atau garis locus-nya kayak gini nih, nih. Nah dia tuh intercept sama 2 titik ini. Nah, kan kita tahu kalau misalnya ada pol, di sebelah kanan sumbu imajiner, di bagian sini itu kan unstable ya, sebelah kanan itu kan unstable. Nah, fungsi tabel Hurwitz itu nanti dia tuh dapat K, di mana dia tuh K maksimal untuk nunjukin kalau intercept di sini tuh berapa gitu S-nya. Jadi dia ngasih ambang batas K, biar si sistem ini tetap stabil gitu, kayak batasnya tuh dia itu perpotongan sama sumbu imajinernya gitu. Karena kita nggak mau sistem kita tuh dia unstable, kita pengennya dia selalu di sebelah kiri sumbu imajiner yang ini ya. Oke, ini yang real ya, tuh. Oke, ya kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalau gua selalu yang cepet aja, jadi, ketika misalnya kayak nggak ditanya gitu kestabilannya, itu gue selalu gambar ya pasti gambar-gambarnya pasti kayak gini gitu. Ininya nggak usah presisi banget, ininya nggak usah gua define kayak ini, 2,6 gitu, gua jarang kayak gitu sih. Gua langsung kayak ya udah gambar aja nggak gua tunjukin gini. Cuman kalau misalnya ditanya, ya kalian berarti nyari gitu, untuk berapa sih, perpotongannya. Oke, oke oke, ini buat root locus. Kayaknya gue langsung ke kompensator aja, tapi sebelumnya yang root locus ada yang pengen ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung? Sorry Z, mau nanya. Oh ya, Tadi yang sudut faktor 180 itu rumusnya atau dari mana sih? yang angle of departure tadi ya? Ya, yang 180. Oh ya ini. Iya, jadi ini totalnya pasti 180 gitu. Emang rumusnya udah pasti 180. Oke, oke. Hmm, oke. Oke, jadi nanti gue, setelah tutorial ini bakal ngasih, channel YouTube gitu. Ini kayak yang gue tonton sebelum ujian. Ini kayak sat-sat gitu, kalau di buku kan bertele-tele ya. Kalau ini dia langsung hands on di persoalan, jadi, mungkin bisa kalian bantu buat root locus-nya gitu. Oke. Selanjutnya ada yang pengen ditanya lagi? Apa nih?
Iya, yang eksponensial kan polnya ada 2, ya itu dihitung 2. Jadi ketika kita ngitung jumlah polnya yang di sini, mana tadi? Mana anjay? Oh ini ya, ini. Ya ini kita hitung ada totalnya ada 2, ada S sama dengan 01 sama S sama dengan 02 gitu. Jadi 2 kali. Jadi ketika kalian nyari, angle of departure-nya juga, kita nyari 2 sudut juga, yang sudut 1 makanya sini gua tulis yang birunya itu sudut 1,2 jadi ada 2 sudut sini karena dia S kuadrat. Eee, menjawab nggak, Dre? Oke oke, aman ya. Gua lanjut, ada yang pengen ditanyain lagi? Oke, kalau, ada langsung potong aja ya, gua langsung ke kompensator. Nah, ini seinget, gua ngerjain juga beberapa soal tahun lalu, biasanya soal-soal kompensator yang dari Pak Yul ataupun Boys itu nggak ada lead lag. Biasanya antara lead atau lag, soalnya kalau ngerjain lead lag itu kayaknya butuh sekitar 40 menit kerjanya karena dia 2 kali. Jadi yang gue ajarin di sini cuman lead sama lag aja, kalau kalian ngerasa perlu belajar lead lag nanti, baca buku aja gitu ya. Cuman yang gue ajarin lead sama lag aja buat kompensator, karena bisa keluar. Nah, kita mulai yang dari yang lumayan susah dulu itu lead. Nah, fun fact lead ini tuh ada 2 metode dan gue pilih metode yang paling gampang, yaitu metode penghilangkan pol gitu. Kenapa? Karena waktunya terbatas, jadi gue ngerasa, ya udah ambil metode yang paling gampang aja, yaitu menghilangkan pol sistem gitu. Itu gimana caranya nanti kita lanjut ya. Nah, misalnya kalian ditanya gitu ya, rancangannya kompensator, tapi nggak tahu diminta lead atau lag. Nah, biasanya kalau mereka itu ada di soalnya itu ada dikasih tahu kayak faktor redaman dan frekuensi naturalnya berapa. Nah, itu pasti lead. Jadi ketika mereka tuh ingin ada suatu kriteria baru gitu, nah itu pasti yang diminta tuh kompensator lead. Kayak jadi kalau misalnya diketahui kayak faktor redaman segini, natural frequency atau omega n itu segini, nah itu pasti lead. Misalnya di sini nggak diketahui ya kayak kompensatornya lead atau apa gitu, ini nggak diketahui gitu. Nah kalau misalnya di soal itu udah ada keterangan dia tuh, kayak faktor redaman sama omega n gitu, itu diketahui, itu pasti lead atau dia tuh diketahui juga misalnya kayak pole desire, misalnya pole desire closed loop gitu. Nah, kalau diminta pole desire closed loop itu pasti lead. Jadi lead itu tuh lebih ke arah dia tuh pengen kayak ngegeser pole gitu dengan kompensator. Nah, biasanya biasanya itu lead gitu. Cuman, ketika gue lihat soal-soalnya pasti diketahui sih kayak ada beberapa soal yang diketahui kayak rancangan lead kompensator atau rancangannya lag kompensator. Cuman kalau misalnya nggak dikasih tahu, biasanya kalau diminta kayak faktor redamannya ada dikasih tahu faktor redaman, natural frekuensi ataupun kayak pole desire berapa, nah itu biasanya dia tuh lead. Jadi kita emang kita pasang kompensator yang bisa nge-lead si pole ini biar berpindah gitu. Nah, ini gue ambil dari, contoh soal tahun lalu ya, tutorial BOSI tahun lalu. Nah, jadi kita pertama divide dulu kayak ini GS-nya. Ini kan pasti kompensator ya, ya di depannya. Dia nge-compensate gitu kalau di bahasa bukunya. Ini GS-nya itu 10 per S kali S plus 1. Jadi kalau kita lihat di sini polnya itu S sama dengan 0 sama S sama dengan min 1. Ya kan yang ini. Untuk zeros-nya nggak ada, karena nggak ada komponen S di bagian pembilangnya. Oke.
Terus kita nyari closed loop TF-nya. Closed loop TF-nya itu rumusnya udah saklek itu G per 1 plus GH. H itu apa? Biasanya tuh ada blok H di sini. Nih, itu H itu kayak feedback gain-nya gitu. Ini H biasanya. Nah, karena di sini nggak ada kotak, maksudnya nggak ada gain yang ditambahin, berarti ini pasti HS-nya itu sama dengan 1 gitu. Jadi ketika dicari G per 1 plus GH, ini pasti ya 10 per S kuadrat plus S plus 10. Atau ini yang bagian bawahnya ini persamaan karakteristiknya. Nah, kalau selanjutnya tuh tinjau persamaan karakteristiknya, yaitu dapat si pol sementaranya itu min 0,5 plus minus J 3,12. Jadi ini kayak pol sistem awalnya. Nah, kita tuh kayak pengen ngegeser si pol ini tuh ke karakteristik yang diminta di soal gitu. Diminta di soal yang ini. Oke. Nah, terus dari karakteristik yang diminta di soal, kita coba cari nih berapa pol closed loop-nya. Nah, persamaannya itu kan untuk persamaan karakteristik order 2, di mana S kuadrat itu kan S kuadrat tambah 2 apa nih Pak ya? Psi ya? Gue lupa nih simbol apa, psi omega N. Oh sorry, zeta zeta. Berarti 2 zeta omega N S ditambah omega N kuadrat sama dengan 0. Kita masukin aja, substitusi aja si zetanya sama omega N-nya. Nanti didapat S kuadrat tambah 3S tambah 9. Nah ini nanti, eee, ketika dicari closed loop-nya pakai yang tadi yang min B plus minus akar, B kuadrat min 4AC per 2A, itu nanti hasilnya segini nih. Kita spin 1,5 plus minus J 2,6. Nah ini pol yang kita pengenin, kan awalnya tadi di min 0,5, 3,12 gitu. Nah kita pengen ngegeser dia tuh biar menjadi desired itu min 1,5 plus minus J 2,6. Terus kita gambar root locus-nya dulu. Nah kalau kita lihat, ini kan tadi komponen S-nya. Ini kan tadi S sama dengan 0, terus yang ini S sama dengan min 1, ya kan. Kalau ada 2. Salah ya? Oh pakai ini bagus juga ya? Oh ya, nah ini kan ada ya sorry, oke. Ini yang desired-nya, ini yang, min 1,5 sama 2,6 J tadi, kalau desired-nya. Gua ambil yang positif karena yang negatif pasti dia kebalikannya juga, pasti dia di bagian sini gitu. Jadi sama aja ya, cuman biar memudahkan pemahaman aja, gua ambil yang positif aja, yang pengen kan di sini. Nah, dia tuh ada metode gampang, beneran gampang. Soalnya di buku tuh ada 2 metode, yang satu metodenya cukup sulit karena banyak hitungannya. Nah, karena besok waktunya terbatas, jadi gue ambil metode yang cukup mudah. Cuman memang kalau kita pelajarin lagi, metode ini nih bisa ngebuat sistem tidak stabil sebenarnya. Ya cuman karena buat ujian KUA aja, kayaknya masih pasti dikasih sistem yang stabil gitu. Tapi ada beberapa kasus yang sistemnya itu jadi nggak stabil karena pakai metode yang ini. Kalau misalnya kalian ngerasa, mau belajar metode yang satunya, itu bisa baca buku ya, cuman gue jelasin yang metode yang cukup mudahnya, itu memilih si zero kompensatornya biar menghilangkan pol sistemnya. Jadi kan tadi kita tuh ada, eee, pol min 1 di sini, ya kan ada pol min 1, ya kan. Terus tadi ada pol 0. Nah, kita tuh pengen kayak ngehilangin salah satu pol dari ini, dari 2 ini, biar sistem kita tuh stabil gitu, dengan memasang kompensator. Nah, paling gampangnya, itu sebenarnya kita pilih pilih aja yang mana, cuman, biar kemudahan perhitungan, gue pilih pol satunya dihilangkan. Kenapa? Karena ketika misalnya ini polnya ini gue hilangin gitu kan, ini gue hilangin. Nanti gue bisa pilih si bagian pol kompensatornya itu dimanapun, biar gambarnya itu mudah buat gue hitung gitu. Nanti deh gue ini, pokoknya, untuk sekarang anggaplah kalian pengen hilangin yang pol min satunya. Oke, jadi gue pilih untuk kasus ini pasti untuk bagian blok kompensatornya itu ini, GC sama dengan KC atau gain kompensatornya, untuk yang diinginkannya S plus 1. Jadi gue pengen ngehilangin
si pol min 1 dari sistem saat ini, dengan gue memilih si zeros dari kompensator itu S+1. Oke, ini yang kita inginkan gitu, ini yang diinginkan untuk dihilangkan. Nah, untuk yang bagian polnya, ini masih gue hold dulu. Nanti gue jelasin kenapa gue pengen ngilangin S+1. Oke, lanjutnya. Nah, langkah selanjutnya, tentukan pol dengan menghitung jumlah sudut total. Nah, tadi kan yang bagian sininya udah gue hilangin nih, anggap ini nggak ada. Jadi, tadi kan di sini pol kan, terus gue tambahin kompensator di persamaannya. Jadinya ini bulat. Nah, karena pol sama zero ketemu, ibaratnya kayak gini, misalnya ini tadi, ini kompensator S+1, ya kan? Terus di sistem kita itu tadi dia itu berapa, 16 ya? Wait, 10 per S+1 kan. Nah, karena tadi gue pilih kompensatornya, oh ini belum lengkap, sorry. Ini S plus titik-titik dulu, ini KC, ini GC/GS-nya. Nah, karena tadi gue pilih komponen si S+1 sebagai zero di kompensatornya, jadi kan yang bagian ini jadi hilang, yang bagian ini jadi tercoret kan, kayak gitu kan. Nah, ini bagian ini jadi hilang. Makanya di gambar root locus yang baru, bagian yang ininya, yang S dengan min satunya ini nggak ada. Jadi tinggal satu pol aja dengan pol baru yang pengen kita tambahin, yaitu di yang garis biru ini. Jadi kan garis kuning nih, kita pengen pertama kan kalau di perintahnya itu menghitung jumlah sudut totalnya. Nah, sama kayak mencari root locus sebelumnya. Jadi total sudut semua dari pol-pol ataupun zeros-nya itu harus sampai dengan 180. Jadi total sudut total itu harus 180 derajat. Ini udah kayak pasti gitu. Nah, alasannya kenapa gue lupa, tapi memang ketika kita naruh semua pol dan zeros di root locus di sumbu real dan imaginer, pokoknya ketika kita tinjau tadi kayak nyari angle of departure gitu, ya kan kita tadi kalau nyari angle of departure tuh kayak ininya kita jadi referensi, terus kita tarik garis terus hitung sudutnya berapa. Nah, itu total emang harus 180 derajat gitu. Nah, sama kayak buat yang kompensator ini kan udah hilang nih bagian sininya, anggap nggak ada. Sisa satu pol sistem itu yang S sama dengan 0, dan satu pol kompensator yang ingin kita tambahin tapi kita nggak tahu berapa. Nah, total sudut yang dibentuk antara yang pol sistem dengan pol kompensator baru itu harus 180 derajat. Berarti ketika gua iniin, berarti kenapa hilang? Oh, ini. Jadi sudut pol baru, sudut pol kompensatornya itu harus 180 kurang sudut pol sistem yang S sama dengan 0. Dengan menggunakan trigonometri, nanti gue dapat berarti 180 dikurang, untuk yang cari sudut satu ini, itu kan berarti 180 dikurang tan inverse, ini kan berarti ini tingginya 2,6 per 1,5 gitu. Kan ini sama nih, masuk sini. Nah, nanti didapat sudut polnya itu 60 derajat. Berarti si yang di sini itu tuh harus 60 derajat. Nah, berapa di titik mana di sini yang dia tuh sudutnya ketika ditarik garis biru ini ke pol desire kita itu 60 derajat. Nah, menggunakan aljabar sederhana itu kan berarti kalau kita lihat dari gambar ini ya, kita udah tahu si sudut P ini itu kan 60 derajat, ya kan? Berarti tan 60 itu harus, kalau karena tingginya udah pasti, tingginya kan segini ya, nih, tingginya kan 2,6, berarti pasti dia 2,6, sorry, salah warna, pasti dia 2,6 per
X kan, ini kan X nih, kita nggak tahu berapa tuh per X. Nah, ini yang didapat nanti X-nya itu sama dengan 1,5. Nah, berarti ini, X yang ini, itu 1,5 dari titik sini. Nah, titik di share tadi kan ini, min 1,5 plus J 2,6. Berarti berapa jarak 1,5 dari min 1,5? Yaitu min 3. Berarti di sini pasti ini min 3. Nah, kayak gitu. Kasih pola kompensator min 3. Nih, jadi gambarnya kayak gini nih. Jadi ketika kita menghilangkan pole sistemnya dengan menambahkan pole kompensator, zero kompensator, jadinya kita konsekuensinya perlu menambah pole kompensator yang bisa membuat semua sudut ketika ini jadi tinjauannya itu 180. Ini kan tadi dapatnya sekitar 120 derajat. Yang ini dapatnya 60. Ketika ini kita jumlahkan, itu kan berarti 120 tambah 60, 180 derajat. Nah, ini satisfy, terpenuhi kan? Gitu. Oke ya. Lanjut, maka GC kompensatornya untuk sementara ini berarti KC, si gennya, tambah S+1 yang kita tembak untuk menghilangkan pole system saat ini, dengan S+3 sebagai pole kompensator, akibat konsekuensi kita memilih S+1 gitu. Didapatkan tadi sesuai sudutnya S+3, gitu. Nah, terus langkah terakhir buat nyari kompensator tinggal nyari KC-nya. Nah, nyari KC-nya gimana? KC-nya tuh gini, KC-nya tuh tinggal menggunakan rumus GC dikali GS-nya atau gain system di magnitude sama dengan 1. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita cari, kan kita ini ya, tadi ada yang di share itu min 1,5 plus J 2,6. Nah, ini kalian substitusi aja. Oh, ini kurang notasinya nih. Kayak gini, ini sama dengan 1. Nanti kalian kalikan aja AC, ini yang kompensatornya, ini sistemnya. Ini sistemnya. Ini kalian kalian aja, nanti didapat ketika kalian kalikan, terus S-nya itu diganti sama S yang di share tadi, min 1,5 plus 2,6 J. Nanti di kalkulator kalian tinggal disubstitusi aja, nanti dapat hasilnya. Nanti dapat si KCJ itu sama dengan 0,93 gitu. Mungkin ini kalian bertanya, kenapa ada K sama KC gitu? Oh ya, kalau gua ngerjain biasanya 10 KC ini gue ibaratin K gitu. Kan sama-sama gen ya. Jadi gue anggap K itu sebenarnya kan 10 KC gitu. Biar di kalkulatornya gue gampang. Nah, jadinya kalau lanjutkan yang tadi, kan dapat K nih. Kan ini saling mencoret ya, S+1 sama S+1-nya. Jadi tinggal K, S+3 gitu. Sama dengan 1. Nah, nanti ini kan sama dengan 1. Ini lu ketinggalan nih, sorry. Ini sama dengan 1. Nah, nanti didapat K-nya itu ketika kalian substitusi S-nya ke dalam sini, nanti dapat K-nya itu sekitar 9,3. Itu ini kenapa di akar, ini emang cara nyari ini ya, cara nyari magnitude. Cara nyari magnitude pasti akar dari komponen realnya, real kuadrat ditambah komponen kompleksnya kuadrat. Kan komponen realnya kan min 8,26, jadi min 8,26 dikuadratin, komponen kompleksnya 3,9 dikuadratin, terus diakar. Nanti dapat gain K-nya itu 9,13. Maka karena tadi K itu K sama dengan 10 KC, maka KC sama dengan 10, sorry, K per 10. Terus ini, gue cari. Jadinya dapat gain KC-nya itu, gain kompensatornya itu 0,913. Udah deh, berarti rancang kompensatornya gini. Nah, berarti untuk gainnya 0,913, zeros yang kita pilih S+3 karena kita pengen hilangin pole system, terus konsekuensinya S+1.
Udah, begitu. Kebalik nggak sih? Kebalik ya nggak ya, gue? Balik balik balik. Ini sorry sorry guys, kebalik ini, 1 sama 3. Nah, gini. Sudah kayak gini, dapat. Nah, buat yang lead ini ada yang pengen ditanyain dulu nggak? Amankah buat yang lead? Atau ada yang nanya? Jadi ikutin jumlah ordernya gitu ya? Oh, oh sorry Audrey, gue baru baca chat Teams. Ini maksudnya gimana yang ikutin jumlah order? Yang root locus tadi ya? Iya. Oh, magnitude K buat apa? Oh ya, oke. Yang dulu. Oh, menghitung magnitude K buat apa? Oh, oke. Nah, tadi kan kayak gini ya. Sebenarnya tuh ini kalau kalian baca buku Pak Yul atau baca buku Ogata, ini tuh ada persamaan kayak gini nih, yang magnitude GC dikali GS sama dengan 1. Nah, jadi ketika disubstitusi ke dalam sini, ini kan tinggal ini ya, magnitude K per S plus S plus 3, tapi S-nya disubstitusi ini ya, si Paul Desire-nya. Nah, kan kalau gua susun lagi di sini ya, di mana ya? Ini deh. Ini deh. Ini gua pindahin dulu. Oke, taruh di mana ya? Di sini aja deh. Ya, tadi kan kayak gini ya. Kepotong. Di sini lebar baru aja lah. Nah, kan tadi kan kayak gini ya. Ini kan kalau gua kayak rearrange persamaan jadi kan kayak gini. K per S plus 3 kan gini dengan 1. Berarti kan kalau misalnya ini pindah ruas jadi kan magnitude K sama dengan magnitude S plus 3 ya kan di ini magnitudenya dengan kita substitusi S-nya sama dengan Polisera tadi min 1,5 plus J 2,6 gitu. Jadi nyari magnitude K-nya tuh ini buat gain kompensatornya gitu. Aman gak Dre buat yang ini atau masih ada yang bingung? Oke, sip ya. Kalau yang lain ada yang mau ditanya langsung potong aja ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke lag. Nah, feeling gua yang keluar itu lead. Soalnya lag ini cukup mudah dan cepat dikerjain. Kalaupun ada paling kayak either soal kalian tuh banyak tapi dikeluarinnya lag atau sedikit tapi yang dikeluarinnya lead. Soalnya lag ini cukup mudah. Ya, cukup mudah. Nah, biasanya lag itu ditandain dengan adanya ini, ada static velocity error constant KE atau KV gitu. Nah, kalau ada kayak gini, error static constant itu berarti pasti dia tuh lag kompensator, si lag. Pokoknya kalau ada static velocity error gitu, nah itu pasti dia lag. Jadi kalau misalnya di soal dikasih tahu suruh rancang kompensator, tapi uh, ya tapi yang diketahui KV atau constant velocity error-nya, nah itu udah pasti dia tuh lag kompensator. Gua nge-lag ya? Oke, aman. Sip, oke ya.
Nah ini soal tutorial buat tahun lalu juga. Jadi kita lihat dari sini, ini ada kompensatornya, dan yang ini ada sistemnya. Oke, jadi tetap gua tulis open loop transfernya ini. Nah, terus untuk kafe, sebenarnya ini kafe atau KE ya, gue lupa ya. Pokoknya gue inget nulisnya kafe, tapi kalau di soal ini KE, kayaknya sama aja gitu. Nah itu untuk rumus kafe itu limit S menuju 0, S dikali GS, atau fungsi transfer sistem open loop TF-nya gitu. Nanti ketika dikalikan gitu, nanti ini kan saling menghilangkan, jadinya tinggal disubstitusi aja S sama dengan 0 di sini, berarti 16/4 sama dengan 4. Nah ini kafe untuk sistem saat ini. Cuman yang diminta itu kan kita pengen KE atau KV-nya tuh 20. Ini S-1 maksudnya ini ya. Ini maksudnya 20 S paket pin 1. Oh enggak, 20 per second maksudnya ini. Jadi maksudnya 20 S-1 20 per second gitu. Ini maksudnya 20 S paket pin 1 kayaknya. 20 per second gitu. Ya, oke ya. Nah yang diinginkan tuh cafe desired-nya itu 20. Nah, makanya kita kayak cari perbandingannya gitu. Perbandingan antara desire dengan yang sekarang. Nah, itu tinggal dibagi aja 20 dibagi 4. Karena yang pengen 20, yang kita dapat di sini 4, jadinya 20 bagi 4 itu sama dengan 5. Oke. Nah, terus lancang lag kompensator. Nah, ini yang diajarin basis ini powerful banget. Jadi tinggal kayak gini aja. Nih. Jadi lag kompensator itu cuman KC atau gennya yang tadi, terus S plus 1 per tau per S plus 1 per B tadi, yang perbandingan tadi sama taunya. Nah, ini ada tipsnya. Tipsnya itu kalian pilih yang kecil gitu. Kita kayak 0,01, 0,05, apapun itu pokoknya dia tuh kalau bisa 0,0 gitu. Jadi kalian selalu milih buat lag kompensator itu yang bagian 1/B tau ininya itu dia tuh kecil kayak 0,01, 0,05, 0,001, apapun itu gitu. Pokoknya kecil aja gitu. Nilainya pasti satisfy gitu. Nah, gue pilih 0,01 untuk yang 1 plus B taunya. Berarti 1 per taunya itu tinggal 0,01 dikali B betanya kan. Berarti kan dapatnya 0,05. Ya udah berarti untuk pole dan zero lag kompensatornya ini. Nah, tugas kita tinggal nyari si KC-nya aja. Karena zero sama pole-nya itu udah ada. Sip, udah ada. Di 0,01 yang kita tembak sama ini uh, konsekuensinya gitu. Udah buat nyari si ininya KC-nya sama kayak yang delete tadi. Gimana kita cari persamaan karakteristik dulu. Harusnya di awal ya. Kalau yang delete tadi gue jelasin di awal. Jadi kalian bisa nyari di awal buat yang persamaan karakteristik sistem 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 kita itu dapat di -2 plus minus J 3,5 di sini, dapat di sini. Terus kalian cari KC-nya pakai yang syarat magnitudo tadi, magnitudo GC kali GS sama dengan 1. Nah, nanti dapat KC-nya itu ini dapat KC-nya 0,253 gitu. Dengan kalian tadi substitusi S-nya pakai S yang didapat dari sini. Nih, tuh. Ini kan ada plus minus ya. Kalau gue tulis plus minus tuh kalian pilih salah satu aja, cuman biasanya di buku pun dia tuh pakainya yang plus aja gitu. Jadi ya biar kalian nggak bingung pakai plus aja. Plus aja. Oke, sip. Tapi tetap hasilnya bakal sama sih. Nggak bakal beda. Karena dia magnitude. Oke. Nanti didapatkan lanjut KC-nya itu dapatnya 2,53, 0,253. Udah deh, berarti karena KC 0,253 dapat deh. Lag kompensator kalian 0,253 S plus 0,05 per S plus 0,01. Udah, ini cepet banget kah kalau yang lag? Oke. Jadi lagnya cuma ini, makanya kalau misalnya kalian dapat soal lag, kemungkinan soal kalian dibanyakin gitu karena lag ini
cukup sederhana dan cukup mudah dikerjain dibandingin lead, gitu. Karena lead step-nya cukup banyak, kalau lag kalian tinggal nembak kecil aja. Emang kalau lag itu kita kayak memilih pole dan zero yang berdempetan banget dan paling dekat dengan sumbu imajiner gitu, kayak gitu. Jadi maksudnya gimana, kayak kalau lead kan tadi kita menghilangkan pole buat cara cepetnya. Kalau misalnya lag itu kita kayak kita seakan-akan milih, eee anggaplah yang kalau yang warna kuning itu ini ya, entar sorry, kalau warna merah ini pole system tadi di berapa ya? Oh, S sama S plus 4. Tadi kan S sama dengan 0 sama anggaplah nih min 4 ya. Nah, kita tuh kayak milih kalau di lag itu yang deket banget sama sumbu imajiner ini. Ya kayak kita kayak ngerancang kompensator tuh yang mepet banget gitu, kayak mepet gitu, dan mepet dengan sumbu si imajiner gitu. Kayak kita taruh mepet banget. Oh, harusnya bukan di sini ya berarti, di sini. Sorry sorry, bukan di atas sini. Ini benar imajiner. Kita tuh kayak taruh mepet banget di sini. Kayak ini ada X, ada O gitu. Kita naruh sini. Nah, itu bakal mempengaruhi si constant velocity error gitu. Jadi yang lag ini cukup mudah. Kalian kayak tinggal nentuin aja berapa betanya. Jadi kalau gua sum up, ini tinggal betanya, tentuin beta. Nah, habis tentuin beta, berarti tentuin zeros, terus tentuin zeros kompensator ya, terus ini tentuin gain kompensator, udah itu aja. Ini tentuin beta. Nah, gini. Nah, simpelnya kayak gitu sih kalau yang lag. Jadi ini cukup cepat dikerjakan, gitu. Dan kalau tahun lalu tuh bukan lag ya, tahun lalu tuh lead. Seinget gua ada nomor nomor 4 ya, iya nomor 4 tuh dia tuh soalnya lead kompensator gitu. Nah, gua tadinya pengen ini ya tutorial malam ini ngerjain soal tahun lalu, cuman gua liat di kulkas belum ada yang ngefoto dan nggak ada arsip soal tahun lalu. Jadi gua nggak bisa ngerjain itu. Kalau soal 2019 tuh menurut gua terlalu advance ya dan pakai bahasa Inggris. Itu beneran kayak Pak Yul semua yang buat soalnya. Soalnya beneran advance dan nggak tahu sih, gue yakin itu banyak yang nggak bisa ngerjain sih, makanya sampai sekarang solusinya belum ada. Nanti paling kalau ada waktu luang malam ini gue kerjain yang soal 2019. Kalau 2023-nya, sorry 2024 ya, 2024-nya nggak ada di kulkas jadi belum gue kerjain. Oh ya, balik lagi buat yang lag, ada yang ingin ditanyakan kah? Ya, kamu nanya ini aja sih. Oh ya, Itu persamaan karakteristik tuh closed loop tanpa kompensator ya? iya close loop tambah kompensator. Oke, oke. Ini close loop ya, CLTF, close loop tambah kompensator. Oke, ada lagi yang pengen ditanyain? Oke, kalau nggak ada, nah selanjutnya tuh sebenarnya Nyquist. Cuman gue belum sempet ngerjain, jadi kita langsung hands on di sini aja ya. Gue pilih yang mana ya? Nah, mungkin gini dulu ya. Kalau Nyquist tuh intinya kita kayak Nyquist kan gini ya, biasanya Nyquist itu kan kayak cara kita menentukan um, apa ya, stability criterion ya, kriteria stabilitas gitu. Wah, ada ininya deh, ada cheat sheet-nya, cuman nanti juga ajarin dikit. Jadi kayak misalkan gambar bagus tuh kayak gini, gini. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi aku lupa teorinya gimana, tapi intinya kita tuh pengen si sistem kita itu enggak
ini anggaplah di sini -1 ya. Seinget gue ya, seinget gue. Sorry nanti kalau misalnya gue ada yang salah nanti gue, kasih tahu di grup. Entar aja. Oh ya, sorry. Oh balik ke Kevin entar ya. Sorry Vin, oke. Jadi bedain lead sama lag. Kalau lead itu biasanya di soalnya itu ada kayak all closed loop desire nih, kayak di sini. Biasanya kalau yang lead itu ada kayak diminta desire closed loop gitu, kayak ada dia kasih tahu faktor redamannya 0,5, terus frekuensi radiusnya 3 rad per second gitu. Itu pasti lead, karena lead itu ibaratnya kita naruh kondensator biar si, closed loop pole kita tuh bergeser gitu. Nah, kalau misalnya yang lag itu biasanya cuman sesimpel dikasih tahu kayak berapa constant velocity error-nya gitu. Jadi semisal di soal, diketahuin cuman rancang kompensator tanpa dikasih tahu lag atau lag, kalau gue biasanya selalu ngelihat dari yang diketahui di soalnya. Kalau misalnya diketahui di soalnya kayak constant velocity error, static constant velocity error, itu pasti gue disuruh ngerancang lag. Tapi kalau misalnya, diketahui kayak faktor redaman, ataupun yang diketahui kayak pole desire closed loop-nya gitu. Nah itu pasti gue diminta untuk cari yang lag, untuk ngerancang yang lag. Nah itu base pengalaman gue aja sih, gue nggak tahu ya kalau soal studi gimana, cuman, sepengalaman gue ngerjain soal memang pasti kayak gitu. Buat yang lead itu diketahui kayak pole desire closed loop-nya, kalau misalnya, buat yang lag itu cuma dikasih tahu static, velocity error konstannya, gitu. Kejawab nggak Vin kira-kira? Nih buat yang lead itu kayak gini, kalau yang buat lag itu dia kayak gini, diketahui static velocity error konstannya. Aman ya? Oke, gue lanjut ke yang tadi Nyquist. Nyquist ini belum gue kerjain, tapi seingat gue, kita tuh kayak Nyquist tuh stabil ketika si lingkaran kita tuh nggak melingkari -1 gitu. Nih, jadi kita nggak melingkari -1. Jadi -1 nih kayak batas batas banget sistem kita stabil gitu. Jadi kalau misalnya sistem kita itu, ini seinget gue ya, karena kalau kalau salah nanti gue perbaiki di grup bersama. Misalnya kalau sistem kita tuh ngelingkarin gini kan, nah ini sistem kita udah pasti nggak stabil, karena dia ngelingkarin si -1 ini. Ini ada ini nih, nggak boleh. Kita tuh harus batasnya tuh -1 maksimal banget nih, maksimal bangetnya itu. Ya itu intermezzo aja buat yang Nyquist kenapa kita mempelajari gitu. Oke, ini buat soalnya gue pilih yang semuanya aja lah. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa. Oke, biar starting-nya cukup mudah. Iya, cukup mudah. Gue bilang ini aja. Ini dulu. Nih, gue bilang ketiga dulu ya. Berarti Fs. Ini berarti S tambah 100, S tambah 10, S tambah 1. 1. Nah, kalau dari sini kita lihat, ini zeros nggak ada, ya kan? Terus ini pole ada 3 kan? Pole ada 3. Itu S sama dengan -100, terus S sama dengan -10, sama S sama dengan -1. Nah, langkah pengerjaannya, gue ingat-ingat dulu. Oh ya, langkah pengerjaannya itu yang pertama, yaitu ubah S ke J omega gitu. Jadi ini F J omega. Ya, seingat gue kayak gini deh. Ini berarti J omega plus 100, terus ini J omega plus 10, sama J omega plus 1. Ini satu aja. Sip, kayak gini.
Oke, selanjutnya berarti kita kita nyari sudut. Oh iya, itu yang gua lupa. Oke, ini. Kita nyari sudut. Nah, ada beberapa notes yang ini, yang perlu gue sampaikan. Jadi kalau misalnya ada komponen baik dipole ataupun zero, itu ada kayak S. Oke, coba gini. Oh ya, mana yang gue jelasin nih? Ya, kalau S, ini dia ketika omeganya 0, itu sudutnya pasti 90 derajat. Kalau misalnya omeganya tak hingga, itu sudutnya tetap 90 derajat. Jadi intinya dari Nyquist itu, kan Nyquist tadi ya, kita tuh selalu menghitung omega ketika 0 dan omega ketika tak hingga, gitu. Jadi garis ini nih ketika omega sama dengan 0, nah titik akhirnya ini omega sama dengan tak hingga, gitu. Ini omega sama dengan 0. Nah, Nyquist itu kayak gitu. Jadi kayak garis merah ini dia tuh kayak digambarkan dari ketika omeganya 0 sampai omeganya tak hingga. Tadi kan kita udah ubah si S-nya eh, jadi J omega. Nah, ketika omega 0, nanti itu dia bakal datang dari sudut tak hingga gitu. Dari sudut 0, sudut. Nah, jadi ini kelihatan ya kalau gue nanti. Oh ya. Ada cheat sheet-nya nih. Wah, ini cheat sheet. Ini cheat sheet dan kalau kalian kepepet aja, kayaknya bisa membantu kita kerjain. Sorry banget yang gua belum sempat yang main quiz soalnya. Jadi, nah kayaknya ngebantu tapi ya udahlah. Sorry sorry. Nah, kayak gini. Kayaknya nggak bantu deh. Ini gua hapus dulu. Nah, jadi kalau kayak gini. Oke. Nah, jadi sudutnya itu yaitu ini min 90, ini min 180, ini min 270, ini 0 atau min 360. Nah, puternya itu selalu clockwise. Puternya clockwise gitu. Clockwise tuh biasa arah jarum jam gitu. Makanya sudutnya min 90, min 180 sama min 270. Tadi kan kita pengen nentuin ketika omega 0 sama omega tangga. Yang Nyquist perluin cuma dua nilai ini. Nah, gimana caranya? Oke, kita balik ke yang ini. Gua bawa dulu ke bawah. Oke. Nah, pertama kita tentuin magnitude. Nah, magnitude berarti kan F J omega. Ini kan. Atau bisa gua tulis berarti F J omega itu misalkan berarti yang di bawahnya tinggal akar. Ingat ini berarti tinggal 100 kuadrat. Ini gua hapus dulu. Oke, berarti ini 100 kuadrat ditambah omega kuadrat di akar dikali akar lagi dari yang ini berarti 10 kuadrat ditambah omega kuadrat di akar kali berarti 1 kuadrat ditambah omega kuadrat di akar kayak gini. Terus magnitude dari 1 kan berarti tinggal 1 kuadrat gitu kayak gini. Ini kan nyari magnitude kayak gini. Mungkin kalian bingung kenapa nih masuk omega kuadrat soalnya balik tadi yang gue jelasin ini kan komponen real. Ini komponen imajinernya. Imajiner. Kan kalau nyari magnitude itu akar dari real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Imajiner kuadrat. Nah, kalian bisa tulis kayak gini, jadi dikali aja. Jadi akar dari akar yang ini dikali akar yang berarti akar yang ini dikali akar yang J omega plus 10 sama dikali akar yang J omega plus 1. Nah, nanti dapatnya kayak gini. Nah, fun-nya di mana? Jadi kalau naik ini cukup gampangnya.
Kan ini magnitudenya, ya kan? Kalian cari nih, misal omega sama dengan 0. Nah, kalian substitusi ke dalam sini nih. Substitusi ke dalam sini. Ketika omeganya 0 disubstitusi ke dalam sini, itu kan nanti si nilainya itu bakal suatu angka real, ya nggak? Misalkan ini 0, ini 0, 0, berarti kan tinggal 1 per akar 100. Berarti kan tinggal 100, ya kan, dikali ini 10, dikali ini 1. Berarti ini sekitar ketika omeganya 0 itu, nilai dari magnitude ini bakal 1 per 1000. Ya kan kayak gini. Selanjutnya, kalian nyari di omega sebelah tahingga. Nah, omega tahingga ini gua bawa lagi yang ini. Bentar, ini gua bawa ke atas lagi. Nah, oke. Dari ini di substitusi dalam sini ketika tahingga, ini kan kita bisa lihat nih, yaitu ketika di masa tahingga, dia tuh pasti di bawahnya itu 1 per, jadi pasti tahingga dikali tahingga kali tahingga atau sama dengan 0, ya kan? Apapun yang dibagi tahingga itu kan pasti 0 ya, atau mendekati 0. Jadi pasti ketika omeganya sama dengan tahingga, itu bakal menuju ke 0. Jadi kita omeganya itu 0, itu bakal menuju ke 0 juga, karena tadi kan kita dapatnya 0,01 ya, 0,001, atau bisa gua tulis mendekati 0 lah gitu. Jadi kita tahu nih, starting point garis Nyquist kita tuh dari 0 dan bakal ke 0 lagi, gitu. Nah, selanjutnya itu nyari sudut. Nyarinya gimana? Nah, kalau kalau zeros itu dia tan inverse komponen kompleks per realnya, gitu. Kalau misalnya yang polesnya itu min tan inverse kompleks per real, itu. Nah, tadi kan zerosnya nggak ada ya, zerosnya kan nggak ada, adanya cuman yang pol doang. Ya berarti untuk sudut itu sama dengan total sudut zeros ditambah ini sudut ya, sebentar, sorry. Sudut zeros sama sudut poles, kayak gini. Nah, karena zerosnya nggak ada atau 0, berarti ini kan ditambah. Nah, karena ini min tan, jadi min tan inverse. Nah, kita masukin aja berarti ini berarti ketika kita masukkan sini berarti omega omega per 100 min tan inverse omega per 10. Ini gua pindah, gua agak mepetin ini biar kelihatan. Kurangin tan inverse omega per per 1 ya? Ya per 1. Gini. Nah, atau nah, ini untuk sudutnya. Kan ini masih omega ya. Kita cari lagi yang omega sama 0. Nah, omega sama 0 itu pasti nanti dia itu si sudutnya pasti 0. Apapun itu. Jadi ketika ini pasti total sudutnya 0. Ketika tahingga ini pasti dia bergerak ke yang ini, bagian sininya. Ketika kita substitusi ke sini, pasti sudut totalnya itu min, ini pasti min 90. Terus yang ini min 90. Yang ini min 90. Kan kalau kita lihat di tabel trigono ya, tan 90 itu
tak tidak terdefinisi ya, definisi definisi ya, atau ya bisa diasumsikan karena Tahingga gitu. Ya sama, jadi kan ketika Tahingga dimasukkan kan ini jadi min tan inverse Tahingga ya, atau tidak terdefinisi, ya itu sama aja kayak 90 derajat gitu. Makanya ini 90 derajat, 90 juga gitu, karena ini semua sama-sama Tahingga. Nah berarti tol ini min 270 derajat. Nah balik ke yang tadi, gambar yang ini, ingat setiap suhunya ini pasti 0 atau min 360, ini min 90, 180, sama 270. Nah, dari semua yang kita tahu tadi, nanti kita gambar nih Nyquist-nya. Ini. Tadi min 90, ini min 180, ini min 270, ini 0 atau min 360. Nah, kita kumpulkan ya. Buat yang gain, tadi omega sama dengan 0. Ini 0. Untuk yang Tahingga, ini juga 0. Terus untuk sudut, tadi omega sama 0 itu dapatnya 0 kan. Kalau misalnya omeganya Tahingga, itu dapatnya di min 270. Ya, berarti startingnya di sini nih, dari 0. Terus dia muter ke min 270. Ini berarti. Set, persep, 270. Gini. Seperti ini. Jadi maksud kayak dari 0 ke 0, dia itu, ntar gua ulangi ya. Dari 0 ke 0, berarti titik awalnya 0 di sini. Terus dia bakal kembali ke 0 lagi. Nah, dia mulai dari sudutnya 0. Berarti dari sini nih, dari garis yang ini nih, 0. Set. Nah, terus dia tuh berhenti di W Tahingganya itu di min 270, atau ketika dia muter counterclockwise dia bakal berhenti di sini nih. Set, gitu. Nah, jadi kayak gini. Nih, gambar Nyquist-nya kayak gitu. Bayang nggak? Ada yang dibingungin nggak? Soalnya kayaknya gua penjelasannya kurang nih. Oh iya, tadi kan dapat 1/1000 ya. Kan Vin 1/1000 atau 0,001. Nanti kan gue bisa asumsiin ini mendekati 0 ya. Jadi ketika omeganya 0, gennya itu dapatnya 0. Karena dia sangat kecil, ketika kita gambar juga susah kan, 0,001. Terus ketika omeganya Tahingga, nih ketika omega Tahingga, kita tetap berhentinya di 0. Ini yang kita cari nih. Ketika kita masukkan omega Tahingga ke dalam ini, 1/Tahingga atau sama dengan 0 gitu. Nah ini buat gennya. Kejawab nggak yang tadi? Yang 1/1000. Pertanyaan bagus. Min 1 ya. Hmm,
Gimana? Oh, gini. Nah, ini mungkin agak advance ya, agak teoritis. Jadi gini, kan ini gambar kita ya, eee, cara tahu bin 1 atau enggak gimana, kita ngecek dari gambar dari sistem kita tuh bagian sininya. Nih, di perpotongan ini ya. Nah, kita kan ngecek nih, ketika berpotongan dengan, sumbu yang ini, garis yang ini, itu kan sudutnya min 180 derajat, ya kan? Nah, itu berarti kalian tinggal gini, buat lihat omeganya. Jadi, kalian cari omega, ketika berpotongan dengan sumbu min 180 derajat. Kenapa? Karena kan min 1 tuh di daerah sini ya, min 1 kan daerah sini nih, garis ini, ya kan? Min 1 daerah sini. Nah, kalian cari, nih di titik perpotongan ini tuh omeganya berapa, ya kan? Omega berapa, nanti kalian masukkan ke dalam persamaan gain. Nanti kalian lihat tuh dapat gain-nya berapa. Nih gue tunjukin ya, kita coba uji ya. Oke, dari sistem tadi gua ambil pertama gimana langkah pertamanya. Nah, buat cari yang omega pertama itu kita simpel kayak nyari omega dari persamaan sudut. Tadi kan kita dapat sudutnya itu harus min 180 kan. Min 180 sama dengan tadi min tan inverse omega per 100 per 1000 ya? Sorry, oh per 100. Per 100 min tan inverse omega per 10 min tan inverse omega per 1. Kayak gini ya, omega. Nah, dari ini kalian kayak pakai kalkulator. Kalau nggak salah di kalkulator tuh ada yang fungsi solve ya. Nah, ini cari solve-nya. Nah, nanti kalau ketika nah ini agak gambling ya kayak, sebenarnya agak pay to win dikit soalnya beberapa kalkulator ada yang bisa nge-solve ini, ada yang nggak bisa. Nah, tapi mudah-mudahan besok bisa. Jadi didapatkan nanti omeganya sekian lah, anggap, omeganya sekian bla 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 gitu. Nanti dari omega yang kita dapat ini, gua ambil lah ini case tuh crossover ya, omega crossover gitu. Nah, dari omega crossover ini kalian masukin ke persamaan gain yang ini nih, ke sini. Nah, jadi kalian masukkan ke persamaan gain yang ini. Nanti kalau kalian dapatkan gain-nya itu, tidak sama dengan min 1, bukan tidak sama dengan, berarti kurang dari ya? Eh, bukan, lebih dari berarti. Lebih dari min 1, maka sistem kalian itu stabil. Soalnya kan naik kuis itu, pengen kita tuh batas di sini tuh maksimal banget min 1 kan. Kita pengen di sini tuh maksimal banget min 1, jadi ke arah kanan atau lebih besar daripada min 1-nya itu stabil, gitu. Ya intinya kayak gitu, Vin. Jadi cara taunya kita nyari omega ketika dia tuh, bertabrakan dengan sumbu yang ini min 180 derajat. Nah, nanti kan dapat omeganya. Omeganya berapa, nanti dapat omega, crossover, omega perpotongannya. Omega perpotongannya disubstitusi ke dalam persamaan gain tadi. Nah, nanti ketika didapatkan gain-nya itu lebih dari min 1 atau dia, ibaratnya sumbu, ya lebih dari min 1, nah makanya sistem kita stabil. Nah, biasanya, eee, enggak ditanya kayak, sistem kita stabil atau enggak. Bisa kok stabil tinggal pakai root aja, cuman kalau misalnya kalian tanya naik bis biasanya pertanyaannya kayak gini nih, biasanya pertanyaannya di fungsi transfer kita tuh kan udah jelas ya tadi fungsi transfernya itu udah ada atasnya kan 1 per S plus 100
S+10 sama S+1. Nah, biasanya fungsi transfer yang diketahui itu buat yang soal Nyquist tuh biasanya kayak gini. Apa sih? Ini yang atasnya bukan 1, tadi kan S+100, S+10, S+1. Nah, biasanya kalau yang ditanya kayak, berapa rentang stabilnya pakai Nyquist, itu bukan 1, kalau itu tadi 1 ya, biasanya tuh K. Nah, biasanya K kayak di biasanya berapa rentang K gitu. Ya, berapa rentang K agar sistem stabil. Nah, ini biasanya kalau pakai Nyquist itu urutannya dibalik. Jadi, urutannya dibalik gimana? Jadi, kalau yang tadi kan kita, nyari si omega omega crossover-nya tuh dari persamaan yang sudut, ya kan? Persamaan sudut. Ya sebenarnya bisa juga sih, cuman bisa juga kita nyarinya, dari persamaan magnitudnya. Jadi kita nyari F. Jadi persamaan magnitudnya dengan omega kita substitusi, -1. Sorry, omega ini harus sama dengan -1 gitu. Nanti pakai kalkulator lagi, kalku, pakai solve, nanti didapetin omega ketika ininya -1. Jadi omega ketika gain-nya -1 gitu. Jadi kalau misalnya yang Nyquist ini ribetnya kayak agak pay to win karena kita harus nge-solve pakai kalkulator buat nyari, omeganya gitu, gitu Vin. Jawab nggak Vin kira-kira? Oke sip. Yang lain ada yang pengen ditanyain? Kalau untuk marginnya ditanyain nggak set tahun lalu? Kalau buat apanya? Buat margin, phase margin sama gain margin. Wah, seingat gua tahun lalu tuh nggak ada phase margin, gain margin ya. Gua juga sebenarnya rada lupa ya phase margin sama gain. Itu sebenarnya masuk ke Bode ya. Oh gini, yang bisa gua pastiin tahun lalu itu phase margin sama gain marginnya itu pasti nggak dari Nyquist, pasti dari Bode. Yang bisa gua pastiin itu. Karena dari Nyquist itu cukup sulit ya buat cari phase margin sama gain margin. Tahun lalu tuh Pak dia tuh dari Bode. Kenapa? Karena Bode tuh lebih gampang gitu. Cara nentuinnya gimana? Wah, gua rada lupa ya. Kayaknya gua udah ngerjain. Bentar, ini ada soal ya. Nanti gua coba ini deh kasih ke, teman-teman di sini buat nyari phase margin sama gain margin. Tapi intinya adalah, phase margin sama gain margin itu kalau di Bode ya, mmm, gini, Bode itu kan gua pakai MATLAB aja lah. Oke, sebentar ini share screen-nya gua matiin dulu. Gua pakai MATLAB ini, ada. Oke, udah kelihatan? Oke, aman ya? Nah, intinya phase margin, gain margin tuh kayak gini. Jadi ketika di Bode tuh buat yang phase margin ya, kita lihat ketika magnitudanya itu perpotongan di 0 dB gitu. Nih, 0 dB. Jadi ketika kita jadi lebih gampang ya buat nentuin phase dan gain margin itu ketika kalian udah gambar diagram Bode. Seinget gua tuh tahun lalu tuh diminta nyari phase kayaknya ya, nyari phase atau gain, tapi dari Bode. Jadi kalau perintahnya kayak gitu itu lebih mudah karena kita tinggal tarik penggaris saja. Jadi ketika kalian udah gambar bodenya ya,
sorry banget yang Bode gue belum bikin tutorial lah, karena nggak cukup waktu ya. Tapi intinya kayak gini, jadi ketika buat nyari face, kalian kayak, lihat perpotongannya nih, perpotongannya di 0 dB di sini kan. Terus kalian tarik penggaris nih, yang sejajar, terus kalian tarik garis ke bawah, lihat di sininya nih berapa ininya sudutnya. Di face-nya tuh sekitar di sini kalau lihat ini kan 18 derajat ya, ini sekitar harusnya 100 berapa, 160, 162. Jadi ketika kalian tarik garis ke kirinya, di sini tuh sekitar min 162. Nah, dia tuh berapa jaraknya sampai ke 180. Itu sekitar 18 derajat gitu. Jadi buat yang nentuin face margin tuh kayak gitu, kayak kalian ditarik garis sini, ini ada titiknya nih. Nah, lihat ke kirinya, di kirinya ini berapa? Di kirinya sekitar min 162 kah atau berapa? Kalau di MATLAB ini min 162. Terus kalian kayak hitung berapa jaraknya ke min 180. Nah, itu namanya phase marginnya kayak gitu. Nah, tahun lalu tuh seinget gua di soal-soalnya nggak ada yang nyari eksplisit nyari phase margin, gain margin, tanpa gambar dulu. Soalnya kalau tanpa gambar tuh, gue lupa contoh soal gimana, cuman seinget gua kemarin tuh gua sesimpel tinggal narik garis aja. Jadi memang di soal nomor 2 itu dia gambar bodenya. Kan ada kertas bodenya disediain ya. Terus gua tarik garis aja. Tarik garis, set ke bawah. Oh, ini phase margin segini. Buat yang gain margin, jujur gua rada lupa ya. Eee, Jujur gue rada lupa ya buat gain margin, sorry banget. Nanti gua coba ini ya, coba gua cari-cari dulu buat yang gain margin. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu jawab buat yang gain margin gimana? Oke, ada yang pengen ditanya lagi? Sorry banget yang bodo plot sama yang itu belum gua ini ya, belum gua bikin tutorialnya karena mendadak juga dan gua harus, kemarin lagi chaos jadi sempatnya sama itu. Karena, gua ngeprediksiin malam ini cukup materi yang menurut gua bakal keluar dan bisa memberikan nilai cukup bagus karena emang dari tahun ke tahun tuh yang krusial root locus sama kompensator. Kalau yang Bode tuh gue yakin pasti dibenerin sih kayak, gue yakin kalian udah, belajar gimana cara ngupload Bode. Jadi udah oke banget buat yang face margin, gain margin, sorry banget gue rada lupa ya sebenarnya. Kalau face-nya gue ingat, kalau yang gain-nya gue jujur seinget gue tuh harusnya berpotongan 180. Cuman tadi kalau lihat dari MATLAB-nya, gue nggak lihat nih yang berpotongan sama 180 yang mana. Jadi gue belum dapat gambarannya ya. Nanti deh kalau misalnya gue udah ada ininya nanti gue kasih tahu. Harusnya sih kayak gini sih, seingat gue ya. Mungkin kalian bisa, validasi lagi, tapi seingat gue nggak gue jelasin lagi, yang gain marginnya. Yang gain marginnya tuh kan kalau phase tuh dia ini ya, tabrakan di 0 dB. Nah, seingat gue tuh, kalau gain margin tuh tabrakannya di 180. Cuman karena ini nggak mungkin, karena mulai dari min 190 sampai min 180, kemungkinan dia yang tabrakannya di min 135. Jadi ketika kita tarik 135 nih atau di titik tengahnya, kita tarik garis. Nah, gain margin tuh yang ini nih. Berapa jarak dari sini ke sini nih, gitu. Titiknya. Jadi dari sini ke 0 tuh berapa. Nah, kalau lu di sini harusnya sekitar 17,1. Jadi gain marginnya 17,1 dB gitu. Harusnya seperti itu sih kayak kalau contoh ini. Tapi nanti gue pastiin lagi ya kalau, eee
buat malam ini. Paling gitu aja sih yang bisa gue share buat malam hari ini. Terakhir ada yang pengen ditanyain lagi nggak ya? Aman kan semuanya? Kalau aman bisa jempol, kalau ada yang pengen aman ya. Kalau ada yang mau bisa PC gue aja. Nanti ini file tutorial gue langsung kasih ke grup. eh ada soto ataupun ayam panas biar bisa pada ngeliat semua. Buat yang game marginnya, nanti gue usahain ya malam hari ini. Mungkin gue tanya Raul, gue tanya Raul dulu kali ya. Soalnya Raul sakit sebenarnya yang bakal nutup kalian tuh kayaknya Raul ya kata Jasuli. Cuman berhubung dia lagi sakit jadinya gue backup dulu gitu. Terus terakhir dari gue paling good luck aja besok. Buat tips-tipsnya menurut gue pengerjaan soal kemarin itu kayak minimalisasi atau minimalisir kayak error apa kayak salah perhitungan gitu karena kalau Pak Yulo buat soal tuh waktunya mepet banget. Jadi usahain kerjaan yang mudah dulu dan kalau menurut gua kemarin yang cukup mudah tuh root locusnya. Jadi step-stepnya diikutin aja, diinget aja. Kalau nggak salah boleh bawa cheat sheet ya. Gua nggak tahu deh boleh bawa cheat sheet atau enggak. Eh, paling dicatat aja langkah-langkah bikin root locusnya. Terus buat yang boda, saran gua biar gampang, kalian tinggal tentuin rentang aja dari kayak frekuensinya 10 pangkat min 2 sampai 10 pangkat 2. Itu kayaknya udah cukup buat ngegambar bode plotnya. Buat naik quiz, kayak tadi aja, kayak di substitusi aja ketika omega sama dengan nol sama omega sama dengan K hingga. Dan yang terakhir buat kompensator, kalau yang lead, diingat aja kalau misalnya mereka ada kriteria closed loop polysizer-nya, itu pasti lead. Kalau lag biasanya dia ada constant velocity error. Nah itu kalian langsung gercep aja, oh ini constant velocity error, oh iya berarti yang dirancang lag gitu. Kayak gitu aja sih. Paling dikit-dikit lagi aja rumus ngerjainnya. Dan kalau misalnya kalian pengen belajar lebih gitu kayak dari tutor ini paling baca buku Ogatanya atau baca buku Pak Yul karena itu udah cukup dan latihan-latihan soalnya yang kasih Pak Yul udah cukup oke sih buat sebagai latihan lain ini buat ujian besok. Paling dari gue itu aja sih. Nanti ini slide-nya gue langsung gue share aja buat file tutorial KO-nya. Kalau ada yang pengen ditanya langsung ke PC gue aja ya. Paling itu aja. Eh, kalau nggak ada pertanyaan lagi, gue akhirin aja kali ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Good luck buat besok. Semoga dapatkan hasil yang terbaik dan bisa lulus dengan nilai memuaskan. Oke, dari gue itu aja. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Masih Z. Semangat, Masih semangat. Z.